Perkenalkan, nama saya Zon Raffitallah dengan NPM 4321210032. Di sini saya akan menjelaskan capaian-capaian hasil proyek yang telah saya lakukan selama mata kuliah R&D manufaktur dan material. Alat yang saya angkat pada proyek saya yaitu quadcan atau tongkat bantu berjalan maupun pergerakan lansia yang memiliki 4 kaki. Untuk perencanaan programnya ada 3. Pertama adalah inisiasi proyek, yaitu minggu pertama sampai minggu kedua. Selanjutnya adalah penelitian dan juga development konsep, yaitu minggu ketiga sampai minggu ke-6. Dan yang terakhir adalah fase detail design, yaitu minggu ke-7 sampai minggu ke-10. Pertama saya akan menjelaskan mengenai survei pasar. Untuk quadcan ini sendiri di Indonesia sudah banyak dipakai sebetulnya. Ada beberapa jenis tongkat, yaitu tongkat untuk berjalan dengan 1 kaki, tongkat untuk berjalan dengan 3 kaki, dan tongkat untuk berjalan dengan 4 kaki. Untuk quadcan ini termasuk di tongkat berjalan dengan 4 kaki. Dari pengujian yang dilakukan oleh Bethany, Hamid, Collins, Rizka, Odeh, dan Christina terhadap 16 orang lansia yang sehat, berusia antara 62 hingga 82 tahun, didapatkan hasil frekuensi daya 95% meningkat secara signifikan dari uji coba tongkat lurus ke uji coba tongkat tripod dan juga uji coba tongkat quad. Di sini itu maksudnya frekuensi daya yang dimaksud ini para partisipan dari survei ini sendiri, dari penelitian ini sendiri dapat disimpulkan kalau dari tiap tongkat yang dites, pertama itu tongkat 1 kaki ke tripod dan juga tongkat quad itu ada kenaikan kekuatan sampai 95% daripada lansia ini untuk melakukan manuver-manuver seperti berjalan, berpindah dari posisi duduk ke berdiri maupun sebaliknya. Selanjutnya ini adalah beberapa produk-produk yang ada di pasaran, bisa dicek. Untuk yang di sini, ini adalah quadcan yang dibuat oleh HealthSmart. Untuk quadcan ini sendiri biasanya digunakan oleh orang-orang tua yang memiliki masalah kalsifikasi tulang ya, dan juga memiliki masalah untuk melakukan manuver berjalan, berdiri, maupun duduk. Selanjutnya ada quadcan oleh RMS. Quadcan ini biasanya digunakan oleh lansia-lansia yang memiliki kesulitan berjalan, terutama jika mereka memiliki masalah pada lutut. Selanjutnya ada quadcan by PE Quad Stick. Biasanya digunakan oleh lansia yang memiliki masalah di bagian ankle, karena dia memiliki handle yang sedikit naik ke atas ya, jadi untuk support ankle itu lebih enak untuk menahannya. Selanjutnya ini ada persyaratan pelanggan atau persyaratan desain yang telah saya dapat dari hasil survei. Data kebutuhan pelanggan yang dikumpulkan dengan menggunakan Google Form daripada lansia mulai dari usia 50 hingga 80 tahun. Peserta juga menyatakan bahwa sebagian besar masalah pada quadcan yang tersedia di pasaran adalah kakinya yang sering longgar setelah banyak digunakan sehingga menyebabkan masalah stabilitas. Jadi untuk paragraf ini dijelaskan bahwa quadcan yang tersedia di pasaran itu memiliki masalah. Jadi semakin lama digunakan, bagian kaki-kakinya itu semakin longgar. Seperti yang kita tahu sendiri, untuk quadcan ini kan dia punya 4 kaki ya. Jadi kalau 1 kakinya saja longgar, quadcan ini pun untuk berdiri saja sudah sulit. Kenapa? Karena tumpuannya itu tidak maksimal. Jadi hanya menggunakan 3 kaki, tidak menggunakan 4 kaki. Selanjutnya, para peserta menyatakan bahwa bahan yang dibutuhkan untuk tongkat quadcan harus ringan dan juga elastis untuk mencegah patah karena terlalu banyak gaya atau tekanan yang diberikan pada tongkat atau karena jatuh karena masalah stabilitas. Bahan-bahannya juga harus anti korosi untuk memperpanjang menggunakan tongkat. Di sini maksudnya elastis di sini itu maksudnya agar tongkat saat digunakan, misalkan diberikan gaya yang terlalu berat, tongkat itu tidak langsung patah, melainkan ada fase bengkoknya dulu. Jadi mengurangi resiko cedera jika terjatuh gitu, karena tumpuannya patah atau quadcan ini patah. Jadi material harus lumayan elastis. Selanjutnya, ini ada beberapa rekomendasi bahan ya.
Dari quadcan yang ada di pasaran, ini ada tiga material utama ya yang ada di pasaran. Pertama itu ada aluminium. Untuk kelebihan aluminium ini tuh dia ringan, dia tahan lama, dapat disesuaikan dan juga harganya yang lumayan terjangkau. Namun kekurangannya dia tidak kuat menahan beban yang terlalu berat ya. Dan dia ini dingin saat dipegang. Jadi untuk tongkat ini sendiri kurang memberikan kenyamanan jika tidak diberikan tutup lagi atau misalkan seperti handle yang dibuat dari karet ataupun dari busa gitu. Selanjutnya ada baja. Baja ini keuntungannya itu sangat kuat. Dia juga tahan lama dan juga dia itu lebih stabil. Cuma kekurangannya baja ini berat, mudah berkarat dan juga sangat mahal. Terakhir ada serat karbon. Serat karbon ini sangat ringan ya. Walaupun dia sangat ringan tapi rigiditasnya itu dia itu sangat kuat dan juga dia memiliki tampilan yang modern. Kekurangannya dia ini sangat mahal. Kedua, sulit didapat dan ketiga, seperti di survei pasar sebelumnya, serat karbon ini dia tidak elastis. Jadi jika terlalu banyak diberikan tumpuan atau gaya, dia langsung patah gitu. Nah, dari tiga material tadi yang sudah dijelaskan, didapati bahwa aluminium memiliki keuntungan yang lebih baik dibanding material-material lainnya dan kekurangan yang tidak begitu berarti. Dari aluminium tersebut didapati tiga jenis aluminium, yaitu 6061 aluminium alloy, 7075 aluminium alloy, dan juga 5052 aluminium alloy. Untuk 6061 ini dia punya tensile strength 290 megapascal, yield strength-nya 240 megapascal, elongation at break-nya itu 12-17%, dan untuk tes hardness Brinell-nya itu 95 Hb. Untuk yang 7075 alloy, tensile strength-nya itu 572 megapascal, jauh di atas 6061. Yield strength-nya 503 megapascal, elongation at break-nya 5-11%, dia lebih rapuh sedikit daripada 6061. Dan untuk tes hardness-nya itu sampai 150 Hb, sangat jauh dibandingkan 6061. Selanjutnya ada 5052 aluminium alloy. Untuk tensile strength-nya sendiri itu 193 megapascal, yield strength-nya 159 megapascal, dan elongation at break-nya 12-25%, sangat elastis ya. Untuk hardness-nya itu hanya 60 Hb. Nah, dari ketiga material ini sebenarnya yang paling kuat memang sudah jelas itu 7075 aluminium alloy. Cuma dari 7075 aluminium alloy ini dia tuh berat dan juga 7075 aluminium alloy ini dia tuh sangat enteng ya untuk kekuatannya. Cuma harganya itu terlalu mahal. Jadi dan untuk 5052 aluminium alloy ini dia bisa dari sendiri, dia memang elastis, namun kekuatan tensile, yield, dan juga hardness-nya ini terlalu rendah untuk digunakan pada quadcan. Jadi dari ketiga bahan ini diputuskan bahwa 6061 aluminium alloy adalah material yang akan digunakan pada quadcan yang saya rancang. Nah, ini ada tabel properties ya dari aluminium alloy 6061. Bisa dilihat untuk tes hardness Brinell-nya itu di 95, hardness genupnya 120, Rockwell A40, Rockwell B60, hardness Vickers 107, tensile strength itu 310, yield strength ada di 276, elongation-nya dia juga lumayan elastis ya, tidak terlalu rapuh. Bisa lihat paling bawah untuk shear strength-nya dia juga lumayan tinggi di 207 megapascal. Nah, ini ada sistem requirement untuk quadcan yang akan saya rancang. Jadi untuk manuver berdiri dan juga duduk dibutuhkan grip atau handle horizontal yang double. Jadi saat posisi ingin duduk atau berdiri, pengguna memiliki pegangan yang lebih leluasa lah, karena ada dua untuk gripnya. Grip harus bisa diadjust dan juga harus memiliki tapak yang lebar. Untuk manuver berjalan, quadcan harus memiliki tinggi yang dapat diatur dan juga enteng. Untuk stabilitas, quadcan harus memiliki tapak yang lebar sama seperti manuver berdiri dan duduk. Dan dia harus memiliki beban yang terkonsentrasi di kakinya dan memiliki ujung tip kakinya itu menggunakan karet. Untuk support, mensupport badan saat posisi berdiri saja tidak melakukan manuver, harus menggunakan double grip
dan juga wide stick diameter. Jadi untuk tongkatnya ini diameternya harus lebih lebar agar dapat mensupport tubuh lebih maksimal. Untuk masalah spesial seperti luka atau injury, ada dua jenis injury yang biasa dialami oleh lansia, yaitu knee injury, cedera lutut, dan juga cedera ankle. Untuk cedera lutut sendiri ini harus menggunakan ankle grip, jadi agar pegangan lebih dapat disesuaikan dengan posisi kaki. Ankle injury menggunakan decline grip, sama alasannya. Untuk masalah selanjutnya adalah masalah penglihatan ya, yang sudah lumayan berkurang. Jadi untuk kakinya ini menggunakan karet yang bulat. Kenapa? Karena agar dapat meraba terrain yang sedang dilewati oleh pengguna dan juga quad-can tersebut. Ini dia. Dari semua fitur yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah fitur yang akhirnya dipilih untuk digunakan dalam quad-can ini. Pertama adalah ujung karet yang bulat. Ini diperlukan untuk lansia dengan penglihatan rendah karena dapat digunakan untuk mendeteksi permukaan yang diinjak. Juga menggunakan untuk stabilitas karena ujung karet bulat dapat beradaptasi dengan berbagai medan. Selanjutnya ada pegangan horizontal ganda. Diperlukan untuk dukungan ekstra saat berdiri dari posisi duduk atau duduk dari posisi berdiri. Untuk membantu lansia dengan kekuatan yang kurang akibat kalsifikasi tulang atau pengapuran tulang. Selanjutnya adalah tapak kaki yang lebar. Diperlukan untuk stabilitas ekstra saat tongkat digunakan dalam posisi berdiri dan mencegah terguling dan memberikan stabilitas tambahan untuk mengurangi resiko cedera juga. Bobot juga harus terkonsentrasi pada kaki tongkat untuk meningkatkan stabilitas dan mencegahnya terguling pada saat digunakan dalam posisi berdiri, sama seperti kaki lebar ya. Selanjutnya tinggi yang dapat disesuaikan. Fitur tinggi yang dapat disesuaikan diperlukan karena pengguna mungkin memiliki kenyamanan yang berbeda sesuai dengan tinggi badan mereka. Jadi kan untuk lansia sendiri badannya pasti berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan quad-can-nya tinggi dari sticknya itu sudah fix, kemungkinan ada ketidaknyamanan untuk beberapa orang. Selanjutnya pegangan yang dapat di-adjust atau disesuaikan. Pegangan atau handle harus dapat disesuaikan karena kondisi pengguna berbeda-beda. Pengguna dengan masalah lutut biasanya lebih nyaman dengan pegangan miring miring ke depan, sedangkan pengguna dengan masalah pergelangan kaki lebih nyaman dengan pegangan menurun ke belakang. Nah, dari fitur-fitur yang sudah saya tentukan sebelumnya, ini ada beberapa draft model desain yang sudah saya buat. Untuk desain pertama, bisa dilihat dia memiliki handle yang kotak ya. Sebenarnya handle kotak ini ditujukan untuk bermanuver dari posisi berdiri ke duduk dan duduk ke berdiri. Untuk model kedua atau desain kedua, bisa dilihat dia memiliki fitur yang sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu memiliki dua horizontal grip ya. Jadi untuk membantu manuver berdiri ke duduk, berdiri ke duduk, duduk ke berdiri, berjalan maupun saat mensupport tubuh. Selanjutnya yang terakhir ini untuk desain ketiga, quad-can dengan pegangan bulat ya, pegangan rounded tip ini biasanya digunakan oleh lansia-lansia yang sebenarnya masih memiliki kekuatan, cuma hanya memiliki sedikit masalah stabilitas. Jadi dia hanya untuk tongkat ini sendiri digunakan untuk support saat berdiri saja, tidak untuk bermanuver. Nah, ini hasil desain yang telah saya tentukan dan yang telah saya buat. Bisa dilihat untuk ini bomnya ya. Ini ada sedikit masalah untuk item number-nya. Bisa dilihat untuk item number 1 itu base foot. Jadi dia menggunakan material aluminium alloy 6061. Untuk kedua itu dia adjuster ya, atau maaf, kedua ini foot juga menggunakan alloy 6061. Selanjutnya adjuster ini yang berlubang, ini part ketiga berarti. Part ketiga juga menggunakan alloy 6061. Selanjutnya ada stand foot juga menggunakan alloy 6061. Untuk tip foam ini menggunakan PFF ya, dan juga handle juga menggunakan PFF. Oh ya, untuk tip foam menggunakan EPDM 60 durometer. Ini ada beberapa detail design dari part-part yang telah saya buat yang diassembly ke model ini. Pertama ini ada base-nya ya, jadi untuk semua komponen nanti diassembly-nya itu ke part yang ini.
Untuk diameter keseluruhannya itu dia di 40 mm, dan diameter paling kecilnya itu ada di 28 mm. Selanjutnya ini ada kaki. Kaki ini dalam assembly digunakan 4 kaki untuk satu assembly. Bisa dilihat untuk panjang di bagian sininya dia 40 mm, panjang tingginya 20 mm, dan untuk diameter pipanya itu di 10 mm. Selanjutnya ini ada adjuster. Untuk adjuster ini nanti yang akan digunakan untuk menaikkan atau menurunkan si tinggi quad can-nya agar bisa digunakan sesuai dengan kenyamanan pengguna. Untuk adjusternya itu sendiri bisa dinaikkan atau diturunkan tiap 30 mm dan sampai 192 mm. Selanjutnya ini ada desain untuk stick utamanya ya, batang utamanya. Untuk tinggi keseluruhan itu 441 mm. Selanjutnya ini ada foot tip ya, atau rubber buat kakinya. Dia diameter bawahnya itu 20 dan diameter terkecilnya itu 12. Untuk handle yang paling atas. Yang ini untuk handle yang tengah-tengah, horizontal grip, handle yang tengah-tengah. Nah, ini untuk estimasi harga ya dari setiap komponen. Sebelumnya untuk estimasi harga yang ada di sini ini belum semua komponen, karena untuk komponen-komponen yang terbuat dari foam ataupun karet itu di SolidWorks belum ada. Saya belum install add-ins untuk manufaktur foam maupun rubber gitu. Jadi ini bisa dilihat untuk adjuster ya. Dia ini harganya 10,56 US dollar per part dari mulai harga. Bisa dilihat juga untuk harga materialnya itu 1,54 USD, manufacturing yang 8,72. Selanjutnya untuk footnya, ini materialnya sama semua ya, 661 alloy. Material untuk footnya ini tuh per partnya tuh 14,58 US dollar. Terus untuk base-nya ini per partnya tuh 21,61 US dollar. Dan untuk stand utamanya itu 42,99 US dollar. Semuanya menggunakan material yang sama, yaitu aluminium 6061 alloy dengan tipe manufacturing yaitu machining. Nah, ini ada simulasi untuk stand utamanya ya. Bisa dilihat untuk stress test, simulasi tes yang sebelah sini. Bisa lihat dari minimum dan maksimumnya. Untuk stress minimumnya itu ada di 4,892 10 pangkat 4 Newton meter kuadrat. Ada bisa dilihat di gambar yang biru ini. Bagian yang biru ini mendapati stres yang paling sedikit. Untuk maksimalnya itu ada di 6,042 kali 10 pangkat 7 Newton meter kuadrat. Bisa dilihat untuk bagian paling merah ini ada di sisi-sisi tekukan yang sebelah sini ya. Oh ya, untuk fixturnya ini di paling bawah, dan untuk pembebanan atau pemberian gaya itu ada di handle paling atas. Selanjutnya ada displacement. Untuk displacementnya ini sendiri juga bisa dilihat kalau maksimum displacementnya itu hanya di 1,47 mm ya, sangat kecil. Jadi ya untuk pembebanan ini menggunakan 40% dari gaya pengguna ya, yaitu sekitar untuk simulasi ini tuh menggunakan gaya beban pengguna atau berat pengguna rata-rata di 60 kg. Untuk quad-can sendiri itu dia hanya menyangga sekitar 40% dari gaya pengguna, dari berat pengguna, di mana 40% dari 60 yaitu 24. Untuk di konversi ke gaya itu sekitar 235,2 Newton ya. Jadi untuk pemberian gayanya itu 235,2 Newton. Selanjutnya ada strain. Untuk strain ini sendiri bisa dilihat minimumnya itu 1,138 dikali 10 pangkat 6 ya. Selanjutnya ada maksimumnya itu di 5,38 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat min 4. Ini simulasi untuk kakinya. Bisa dilihat untuk bagian stresnya. Untuk minimum, bagian yang biru ini, minimumnya itu
di 1,77 kali 10 pangkat 5 ya, Newton meter kuadrat, dan maksimumnya itu di 2,036 kali 10 pangkat 8 Newton meter kuadrat. Bisa dilihat untuk bagian yang biru ini yang paling sedikit, dan bagian yang merah ini sebenarnya kurang terlihat ya, cuma adanya dia di fillet yang sebelah sini nih. Nah, itu adalah displacement. Displacement ini sendiri maksimumnya hanya di 5 mili, hanya di 5 mm, hitungannya sangat kecil. Apalagi untuk simulasinya ini sendiri, per satu part ini saya beri gaya yang sama untuk semuanya. Jadi saat diassembly harusnya gaya yang diberikan itu kan lebih terbagi ya. Untuk strain bisa dilihat minimumnya di 2,58 dikali 10 pangkat min 6 dan maksimalnya 1,6468 dikali 10 pangkat min 3. Sebelumnya, kenapa saya tidak membuat simulasi utuh ya untuk dari setiap part dan juga untuk assembly-nya? Sebenarnya karena keterbatasan komputer yang kurang kuat untuk melakukan simulasi terlalu banyak, apalagi untuk simulasi assembly. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa menjelaskan dua part utama saja untuk menopang, yaitu stand utamanya, batang utamanya, dan juga kaki-kakinya. Selanjutnya ada insertion. Ini ada gambar part. Untuk alpha ini itu adalah putaran part yang dapat dimasukkan, yaitu sekitar untuk vertikal ya. Alpha itu vertikal itu setiap 180 derajat, dan untuk betanya itu di 0 derajat, jadi mau diputar-putar diagonal seperti apapun itu tetap. Untuk estimasi waktu insertionnya itu ada di 7 detik. Selanjutnya untuk per kaki, untuk pemutaran vertikalnya itu dia 360 ya, jadi dia hanya bisa di satu posisi saja, dan untuk diagonalnya juga 360 hanya di satu posisi saja. Untuk waktu insertionnya itu ada di 8 detik. Untuk adjuster dia itu di 180 derajat juga untuk alfanya. Untuk betanya di 0 derajat karena secara diagonal dia sama saja. Untuk stand dia untuk alfanya hanya bisa satu posisi yaitu 360 derajat, untuk betanya 0 derajat. Estimasi insertionnya itu 5 detik. Untuk rubber kaki alfanya itu di 360 derajat dan betanya 0 derajat. Untuk waktu pemasangannya atau insertionnya itu 7 detik. Untuk handle utama itu alfanya 0, betanya 360 derajat, waktu insertionnya 8 detik. Terus handle kedua ya, itu alfanya 0 derajat, betanya 180 derajat, dan waktu insertionnya itu 7 detik. Berikut adalah gambar explode-nya ya, explode dari quote yang telah saya rancang. Jadi bisa dilihat untuk handle pertama ini masuk langsung ke stand langsung masuk ke adjuster, semuanya ini bertumpu ke base utama yang ini nih. Ini tempat semua komponen akan masuk. Saya lihat di sini. Sekian presentasi mengenai project R&D yang telah saya buat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.